Hey hey hey, bareng Seto di sini lagi, balik lagi ya, ketemu lagi kita di Frag Gaming Channel. Dan ini sesuatu yang menarik ini, soalnya biasanya kan kita nggak apa ya, nggak kelihatan apa yang mau direview atau apa yang mau dibahas. Nah kali ini kita akan mengkomparasi tiga headphone berbeda dari DBE ini. Jadi DBE itu punya tiga headphone gaming tapi dengan fitur dan harga yang berbeda-beda. Jadi gimana nanti videonya, kalian bisa tentuin juga pilihan kalian buat teman-teman yang nyari headphone. Jadi sesuai kebutuhan yang mana yang paling cocok buat kalian. Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, yang pertama kita itu ada ini DBE, ini apa? GM210. Ya kan? DBE GM210 ini dia itu kalau dibilang berarti yang termurah. Dan ini dia desainnya itu ini ya simple banget sih. Maksudnya emang nggak kelihatan mewah, tapi dia ada fitur yang bikin headphone-nya jadi lebih menarik karena dia ada lampu LED-nya. Nanti kalau kita connect ke PC, karena emang koneksinya itu pakai USB aja, jadi nanti waktu kita connect itu LED-nya nyala, walaupun ya nggak ada pengaturan, cuman bisa kita on atau off aja. Terus ini di bandnya, ini dia gini aja ya, maksudnya ini cuman simple lah, nggak yang full band gitu, tapi gini simple. Terus ini ada apa berarti kawat yang ditutupin sama rubber jadi lebih aman itu. Terus ini udah gini aja foamnya. Nah ini foamnya lumayan tebel, jadi mungkin kalau kita pakai juga enak. Dan dia drivernya juga 50 mili, gede, artinya ya kuping tuh masuk semua karena driver gede itu kan pasti lebih enak ya. Terus ini pengaturannya nggak ada lagi karena nggak bisa naikin atau turunin, cuman gitu aja, simple. Dan nanti kalau kita nyalain LED-nya nyala. Terus dia ada mikrofon yang nggak detachable, jadi mikrofonnya ya udah kepasang terus. Sama ada scroll volume di sebelah kiri, sama ini tombol buat on off lampu LED-nya. Itu yang pertama, ada DBE GM210. Terus yang kedua kita ada DBE Otogai. Nah, headphone ini sebenarnya udah pernah kita bahas. Nanti kalian bisa ke video sebelumnya waktu kita bahas DBE Otogai ini. Nanti linknya ada kita taruh. Tapi kalau buat ya maksudnya jelasin sedikit lah, lebih menjelaskan sedikit. Jadi DBE Otogai ini koneksinya USB juga, tapi dia lebih kompleks karena ada kontrol di sini. Ada ini ya, konsol kontrol di sini. Jadi dia emang bukan headphone yang tujuannya buat dibawa kemana-mana, karena memang ini lebih ke setup headphone. Dan dia desainnya sih yang keren banget, di sini logam, terus dia kayak ada ngotak-ngotaknya kayak futuristik banget gitu sih. Kalau mikrofonnya sih sama, nggak bisa detach juga. Terus karena dia full kontrolnya ada di konsol yang ini, jadi di headphone-nya nggak ada apa-apa, udah kosong gitu aja. Dan foamnya tebel, drivernya 50 mili juga. Yang keren sih desainnya sih ini sih, si Otogai ini. Yang ketiga ini DBE GM500. Ini pernah kita bahas juga, jadi teman-teman bisa tonton videonya waktu kita bahas si DBE GM500 ini. Nah, si GM500 ini dia desainnya itu lebih simple, tapi kelihatan kokoh gitu. Lebih kokoh lah. Dan ini emang nggak yang terbaru juga, jadi masih ada DBE akustik gitu. Jadi ini kayak apa ya, kayak logo yang lebih universalnya DBE. Kalau yang buat gaming dia lebih kayak D gitu aja. Terus dia, nah ini materialnya juga logam di sini, jadi lebih kokoh banget. Nah gitu. Dan dia itu desainnya itu di luar kayak ini ya, kayak cover speaker. Yang berarti kalau di headphone itu biasanya kalau yang gini tuh
desain dari headphone open back. Terus si DBE GM 500 ini dia multi connection karena bisa pakai aux dan pakai USB, udah Type C juga. Jadi kabelnya gampang kita cari. Kontrolnya di sini ada volume sama tombol mute untuk detachable mikrofonnya. Dan ini mikrofonnya detachable ya, teman-teman. Jadi lebih enak aja, lebih fleksibel kalau kita makainya sesuai kebutuhan gitu. Dan dia drivernya sama 50 mili juga, gede juga. Tapi yang bikin beda emang di sini dia foamnya itu nggak tahu ya. Sebenarnya bukan memory foam, tapi dia kayak memory foam. Waktu kita pencet dia baliknya lama. Ini yang bikin enak juga sih. Jadi dia mengikuti kontur daun telinga kita. Ya pokoknya kalau yang DBE GM 500 itu dia dapat pouch juga, dapat kabel-kabel segala macam yang sudah rapi ya. Apalagi kabelnya udah dikasih velcro gitu, nggak pakai kawat doang kayak begini. Jadi waktu kita ngerapiin itu lebih simple, atau waktu mau ngebawa-bawa kemana juga lebih enak, lebih rapi lah, lebih ketata. Jadi kita akan tes gimana hasil suara dari ketiga headphone ini. Oh ya, untuk infonya, jadi ketiga headphone ini di range harga yang berbeda ya pastinya ya. Kalau DBE GM210 itu sekitar 299 ribuan. Terus yang DBE Otogai ini dia harganya di 399 ribuan. Dan sedangkan yang ini, yang DBE GM 500 ini, yang dia komplit ya penjualannya, paket penjualannya, dia ada di harga sekitar 450 ribuan. Jadi sebenarnya sesuaiin aja sama kebutuhan kita, sesuaiin kebutuhan dan budget juga gitu. Oke, kita akan cek satu-satu komparasi sound dari ketiga headphone dari DBE ini. Oke, jadi kita udah cobain ya komparasi dari ketiga headphone ini untuk main game. Karena kalau yang Otogai sama yang ini ya DBE GM 500 mungkin kita udah pernah di video itu kita nyoba untuk playback music. Tapi yang ini kita nyoba untuk main game, dan ada perbedaan yang lumayan signifikan dan ada yang enggak. Jadi sebenarnya ini sesuai kebutuhan aja. Bukan berarti ketiga headphone ini ada yang enggak enak, enggak. Semuanya enak. Yang pertama, yang termurah dulu, si DBE GM210. Jadi memang dia sebenarnya suaranya udah luas, low-nya juga ada, tapi emang nggak terlalu ngebus ya. Jadi low-nya sebenarnya udah cukup sih, udah oke banget. Terus secara kalau buat main game itu berarti suara sekitar itu kedengeran banget dengan jelas dan enak banget. Sebenarnya lebih enak, sebenarnya enak sih. Terus juga udah ada ini kan mikrofon buat kita komunikasi. Suaranya udah enak, luas, middle-nya enak, nggak sember, nggak pedes juga, nggak apa ya, di kuping tuh masih enak-enak aja. Terus di treble-nya juga masih enak. Emang sih bass-nya nggak terlalu ngebass banget, tapi ini udah cukup dengan harga segitu ya, di harga 299.000 udah bagus banget. Nah, kekurangannya cuman si DBE GM210 ini dia nggak adjustable. Jadi kayak tadi waktu aku pakai itu kayak karena nggak bisa diatur, jadi kayak melorot gitu di kuping tuh, melorot. Jadi ya kalau memang kepala teman-teman agak besar mungkin masih fine aja sih pakai ini, karena dia nggak adjustable itu. Ya, cuman itu aja. Dan foamnya juga lumayan empuk, masih nyaman, masih enak karena drivernya juga gede, jadi kuping pasti masuk semua sini. Nah, yang pertama. Dan yang kedua, ada DBE Otogai. Sebenarnya kita udah pernah bahas, tapi kita bahas lagi. Nah, kalau suaranya sih memang ada peningkatan ya, karena memang beda harganya lumayan juga sih, 100 ribuan lah, lumayan juga. Tapi secara desain lah, lebih ke desain itu memang jauh. Sama kenyamanannya juga beda, karena dia ini adjustable juga dan pastinya lebih kokoh juga karena dia ini ya, frame-nya itu metal, enak. Tapi secara koneksi dan kontrol emang agak ribet karena ya kayak gini bentuknya, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Ya udah di rumah aja, pokoknya taruh aja di setup
kalian udah kalau si Otogai ini. Kalau dari suaranya sebenarnya perbedaannya lebih ke low frekuensinya sih. Jadi bassnya itu jadi lebih tebel aja kalau di Otogai. Kalau secara pakainya hampir-hampir mirip, cuman foamnya lebih empuk sedikit gitu. Terus karena ada ini bandnya itu kan full, ya kan, busa foam yang di atas itu busanya kan full, jadi lebih enak sama bisa di adjustable gitu. Untuk kenyamanan lebih lah. Terus untuk suara mirip-mirip, cuman bassnya lebih di boost gitu aja kalau si DBE Otogai ini. Lalu yang ketiga, nah kalau yang dua ini tadi ya, pokoknya yang dua ini tadi powernya kencang banget yang jelas. Jadi dia tuh loud, bener-bener loud, very loud, sangat kencang. Jadi buka volume dikit aja dia udah kencang banget. Nah kalau yang ini emang powernya nggak terlalu loud, powernya sih normal ya powernya. Tapi secara suara ada perbedaan yang lumayan jauh. Kalau dari dua headphone pertama tadi ada DBE GM210, DBE Otogai, sama yang terakhir ini ada DBE GM500. Kalau beda harganya sama yang Otogai dikit sih, tapi secara desain emang si DBE GM500 ya bentuknya biasa-biasa aja, desainnya juga biasa-biasa aja, cuman ada aksen kayak apa ya, cover speaker aja. Terus ini juga, nah adjustable begini. Kalau band yang atas mirip-mirip sama Otogai sih. Nah tapi secara fitur dan kenyamanannya itu ada perbedaan. Karena foam yang di DBE GM500 ini dia kayak memory foam. Kayak, tapi kayaknya sih enggak ya. Jadi kalau kita pencet, dia tuh baliknya lama, nggak langsung balik gitu. Nah itu yang bikin lebih nyaman, sama dia lebih keset juga di situ leadernya, jadi kayak lebih nempel aja. Pokoknya lebih kalau soal kenyamanan DBE GM500 lebih nyaman, sama fiturnya lebih juga. Fiturnya dia bisa pakai jack aux 3,5 mili. Kalau yang dua ini cuman USB aja. Kalau yang ini bisa pakai aux dan mikrofonnya detachable, artinya kita bisa pakai mic atau enggak, dan kalau pas ada mikrofonnya juga ada tombol mute-nya, jadi lebih enak, koneksinya juga multi gitu. Nah kalau soal suaranya ini lebih apa ya, lebih deep lagi sih bassnya, dan nggak terlalu luas tapi cukup enak karena ya masih kedengeran aja. Kalau terlalu luas juga kita malah nganggapnya itu waktu main game ya, itu kayak stepnya kok masih jauh, padahal ternyata udah deket. Tapi kalau ini ya lebih real aja sih, lebih kerasa bener aja jaraknya. Nah gitu. Cara clarity-nya itu lebih lagi ya, karena mungkin ini agak ada V-shape-nya. Jadi middle-nya lebih turun sedikit dan treble-nya itu bener-bener jelas suaranya, clarity-nya. Di 10.000 Hz ke atas tuh enak banget ya. Terus kelebihan lagi dari DBE GM500 ya ini, dia dapat pouch dan kabel-kabelnya itu lebih tertata karena udah dikasih velcro ya, langsung dikasih velcro, jadi kita lebih gampang aja kalau ngebawa kemana-mana. Nah kayak gini udah rapi dari lahir. Ya gitu sih. Mungkin kalau kekurangannya, nah kekurangannya ya itu tadi, dia desainnya kuno, kalau bisa dibilang kuno sih. Ya udah gini aja gitu, kayak headphone pada umumnya. Nah terus sama ini yang nggak kelipat juga sih sebenarnya. Ini drivernya sama, tapi di sini kayak lebih kecil loh rasanya, tapi masih nyaman-nyaman aja, kuping masih masuk. Mungkin karena lebih tebel apa gimana gitu ya, gitu aja sih kekurangannya itu. Dan dia kurang powernya, agak kurang loud lah ceritanya begitu. Powernya sih bagusan yang ini, powernya bener-bener kenceng si DBE GM210 sama DBE Otogai. Kalau ini powernya dia normal, nggak terlalu kenceng, tapi
lebih deep di bassnya juga. Gimana menurut kalian? Jadi kalian bisa, kalau yang lagi nyari-nyari headphone nih, kalian bisa tentuin pilihan kalian sesuai dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Itu tadi ada 3 rekomendasi. Rekomendasi dan kita komparasi juga ya. Dari DBE GM210, DBE Otogai, dan DBE GM500. Nah, gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru kita lainnya. Kalau kalian mau request bisa kok, tulis aja di kolom komentar. Dan see you on the next video. Bye-bye.